Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Mahasiswa STEPI Bama yang saya hormati, baik program studi MDS maupun MHU, pada pertemuan pekan keempat ini, ya, pekan keempat kita akan membahas tentang perkembangan akhlak dari masa ke masa. Saya sebagai pengampu materi ilmu akhlak tasawuf akan menjelaskan terkait beberapa sejarah tentang perkembangan akhlak dari masa ke masa. Tapi secara integrated kurikulum, mahasiswa nanti akan membahas tentang perkembangan akhlak kaitannya dengan prodi Anda, baik itu MBS maupun MHU, di masa apa, itu nanti yang akan dibahas secara detail. Ini adalah gambaran atau fondasi awal Anda terkait perkembangan akhlak dari masa ke masa. Akhlak itu, bibit akhlak sudah muncul atau sudah ada sejak Allah menciptakan Nabi Adam, dan ketika menempatkan pertama kali di bumi, termasuk diantaranya akhlak untuk patuh taat kepada Allah ketika diciptakan pertama kali, serta ketika ditempatkan di bumi itu sudah ada ajaran-ajaran akhlak di situ. Misalkan putranya Habil diminta untuk menghormati kakaknya Qabil, dan di situ ada perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh Qabil. Nah, sekarang adalah sejak kapan ilmu akhlak itu sendiri menjadi disiplin ilmu dan menjadi pembahasan oleh para tokoh-tokoh ilmuwan. Itu yang penting untuk diketahui. Ada beberapa catatan mulai dari zaman Yunani yang merupakan tolak ukur atau referensi beberapa keilmuan yang selalu merujuk kepada tokoh-tokoh Yunani. Kaitannya dengan akhlak apa? Itu dimulai sejak ambruknya catatan moral di kebudayaan Yunani sekitar 2500 tahun yang lalu. Ya, tokoh-tokoh Yunani pada masa itu, ya, lebih memperhatikan atau lebih mementingkan tentang ilmu alam. Mereka lebih tertarik untuk membahas atau meneliti ilmu-ilmu alam di kisaran tahun 500 sampai 450 sebelum Masehi. Kemudian muncul Socrates di sekitar tahun 469 sebelum Masehi. Itu sudah mulai membahas tentang akhlak dan hubungan manusia. Ya, perintis pertama kali ahli Yunani yang akan membahas tentang perilaku manusia, itu Socrates. Kemudian muridnya ada Plato, ya, di tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Karena kalau Masehi hitungannya mundur dari 427 ke 347, dia mendekati Masehi. Di situ adalah yang terkenal terkait teori model atau teori paradigma. Apa maksudnya? Bahwa perlakuan baik, ya, idealnya itu ada di dalam di dalam rohani, di dalam naluri setiap manusia. Itu kemudian muridnya, ya, Socrates itu punya murid Plato punya murid Aristoteles. Ini yang terkenal. Banyak sih tokoh-tokoh Yunani yang membahas tentang perilaku atau tingkah laku manusia yang kemudian dikenal dengan istilah etika moral, ya, yang hubungannya sama akhlak. Aristoteles di tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi itu adalah membahas tentang tujuan akhir manusia itu apa, adalah tentang kebahagiaan. Ya, di sini kebahagiaan itu nanti ada korelasinya ketika akan membahas tentang baik dan buruk secara pandangan para tokoh-tokoh. Ya, baik dan buruk itu lebih kepada etika. Itu di pertemuan ke-5, ya, etika sama moral. Baru di pertemuan ke-4 lebih umum lagi akan membahas tentang akhlak.
ya akhlak terpuji, akhlak yang baik yang pondasinya adalah Quran dan hadis. Itu yang perlu dipahami. Kemudian di abad ketiga setelah zaman Yunani, di masa Nasrani di Eropa itu sudah mulai muncul ya gereja-gereja yang semua ajarannya bermula dari para tokoh-tokoh gereja yang pada intinya adalah ajaran mereka adalah menyucikan diri, ya berbuat baik secara pikiran maupun secara perbuatan. Karena ajaran pada waktu itu agama adalah roh. Masih awal-awal itu seperti itu. Mereka memang lebih kepada pondasi agama, tidak seperti yang sekarang sudah campur aduk dengan berbagai macam pikiran modern. Kemudian singkatnya pada masa pra-Islam ya, sebelum Islam datang, pada masa Arab Jahiliyah tidak ada sebenarnya pembahasan secara khusus tentang akhlak, walaupun Arab Jahiliyah pada waktu itu mempunyai keahlian sebagai ahli-ahli hikmah atau ahli-ahli syair, ya membuat syair, atau ada istilah Luqman al-Hakim yang itu ada pembahasan tersendiri tentang Luqman, ya, karena itu juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi secara umum Arab Jahiliyah pada waktu itu tidak ada pembahasan detail tentang akhlak, sehingga pasca Islam kaitannya adalah Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak dari sebelum-sebelumnya keambrukannya. Itu kemudian pertama kali memang yang harus dibenahi adalah akhlaknya. Tokoh-tokoh atau sahabat-sahabat yang mulai menulis tentang akhlak yang yang dibawa atau yang diajarkan oleh Rasulullah, misalkan seperti Ali putranya Al Hasan setelah pulang dari perang Siffin menulis tentang kitab Najhu al-Balawah misalkan, terus Ismail bin Mahram As-Sukaini itu menulis tentang Al-Mu'min wal Fajir misalkan, terus ada Ar-Razi, ya Ar-Razi, walaupun di situ ada pilih yang lain-lain yang lebih kepada tokoh-tokoh ilmuwan lainnya, tapi menulis tentang Al-Tibur Ruhani, ya dokter kerohanian, ya tentang apa yang baik, yang sehat untuk rohani kita. Itu terkait pasca Islam secara umum seperti itu, ya. Terus muncul zaman selanjutnya adalah zaman baru atau zaman barat di abad ke-15 dan seterusnya sampai sekarang abad 21, ya. Apa intinya? Mulai ada pergeseran, akal menjadi dasar kemerdekaan, ya. Akal menjadi dasar kemerdekaan, tidak lagi berlandaskan tadi tentang berdasar rohani, ya berdasar ajaran-ajaran para tokoh-tokoh sebelumnya. Mulai ada pergeseran mindset, berpikiran, cara berpikir terkait perbuatan baik dan tidak, ya. Di situ perkembangan akhlak, sehingga dari waktu ke waktu ada berbagai dinamika, ada berbagai macam paradigma, sehingga dikaitkan dengan prodi Anda yang MBS baru nanti perlu untuk dibahas secara detail, ya. Besok kaitannya perkembangan akhlak, Anda akan membahas dari masa apa kaitannya dengan manajemen bisnis syariah, masa yang mana, atau masa modern sekarang misalkan kayak manajemen haji umroh, silahkan. Itu titik tekan saya terkait pengantar perkembangan akhlak dari masa ke masa secara lebih detail. Ayo di waktunya besok untuk yang MDS jam 9 kita akan membahas lebih detail lagi. Terus yang MHU, yang MBS nya siang jam 1 siang. Terima kasih, ini pengantar saya untuk materi pertemuan keempat, semoga bermanfaat. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.